Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Jay sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses, maka dia berpeluang besar untuk membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 pada bulan Januari tahun depan. Jay Itzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk Football Club Eindhoven pada tahun 2020. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Indonesia. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan padanya. Membela timnas Indonesia akan memberikan kebanggaan tersendiri. Apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini ingin memberikan kontribusi lebih. Dengan pengalamannya saat ini, dia berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Jay Itzes saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Italia Venezia. Musim ini dia bermain penuh dalam 8 pertandingan di timnya tersebut. Dia musim lalu masih membela tim asal Belanda Go Ahead Eagles dan mencatatkan 32 penampilan di sana. Kerugian Justin Hubner jika bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain masuk proyeksi skuad timnas Indonesia di Piala Asia, Justin Hubner juga menjadi andalan dari klubnya saat ini, Wolves U21. Pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia menjadi amunisi rutin The Young Wolves untuk pertandingan Premier League 2 atau kompetisi satelit dari Liga Inggris. Bahkan Justin Hubner sempat berpeluang mencatatkan debut di tim senior saat Wolves melawat ke markas Arsenal pada pekan 14 Liga Inggris. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Justin Hubner memiliki masa depan yang menjanjikan di level klub. Maka seharusnya di setiap pertandingan Justin Hubner harus hadir dan menampilkan permainan terbaik, agar label pemain bangku cadangan di tim senior dapat terkonversi menjadi catatan menit bermain. Adapun untuk di level U21, Justin Hubner bisa dibilang sudah khatam karena telah menjadi andalan The Young Wolves hingga menyapu bersih seluruh pekan di Premier League 2 dengan penampilan. Bahkan calon tulang punggung pertahanan timnas Indonesia ini menyandang predikat sebagai kapten kesebelasan. Kini pemain kelahiran Belanda dihadapkan dengan kondisi yang mana Piala Asia 2023 berlangsung di tengah kompetisi Eropa, khususnya Premier League 2. Piala Asia akan mengambil waktu perhelatan mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Saat itu juga pertandingan internasional terus berlangsung tanpa jeda. Menurut kalkulasi, setidaknya jika Justin Hubner turut serta di timnas Indonesia, ia akan kehilangan setidaknya 6 penampilan di Wolves U21. Penampilan tersebut terbagi di ajang Premier League 2 ataupun Carabao Cup U21. Tak hanya itu, Justin Hubner juga membuang peluang kans di tim senior saat Wolves melakoni awal musim paruh kedua. Meskipun dapat menjadi kerugian bagi Justin Hubner meninggalkan Wolves di tengah kompetisi, dia berpeluang memberikan yang terbaik dengan timnas Indonesia dalam debutnya. Sebuah peluang yang harus dibayar oleh Justin Hubner demi mengenakan seragam Garuda di dada. Kini publik menanti akankah Hubner memperkuat timnas Indonesia atau hanya disimpan demi karier profesionalnya. Adapun jika tak tampil di Piala Asia, kans debut merah putih Justin Hubner dapat dicatatkan saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam sebut hanya ada satu cara bagi timnas Indonesia jika ingin lolos dari grup neraka Piala Asia 2023. Seperti diketahui, kurang lebih 1 bulan dari sekarang, turnamen Piala Asia 2023 resmi digelar. Ajang 4 tahunan itu akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir, skuad Garuda berhasil lolos ke turnamen tersebut. Terakhir kali tim Merah Putih berlaga di ajang tersebut yakni pada tahun 2007.
Itu pun mereka menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut. Sayangnya jalanan terjal harus dihadapi skuad Merah Putih pada edisi 2023 ini. Pasalnya, skuad Garuda masuk ke dalam grup yang tergolong berat. Timnas Indonesia bergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Jelas babak penyisihan grup nanti tidaklah mudah untuk dilewati anak asuh Shin Tae-yong. Di lain sisi, PSSI tetap memberikan target kepada timnas untuk lolos dari babak penyisihan grup. Jika melihat regulasinya, Indonesia memang memiliki kesempatan lolos yang cukup besar. Berdasarkan regulasi, ada 2 tim teratas alias juara grup dan runner-up yang langsung otomatis melaju ke babak selanjutnya. Selain itu akan ada 4 tim yang berstatus sebagai peringkat ketiga terbaik di masing-masing grup yang lolos ke 16 besar. Target PSSI kepada skuad Garuda itu ternyata mencuri perhatian salah satu media Vietnam, yakni Tetao 247. Media asal negeri Naga Biru itu mengakui bahwa tim Merah Putih memang memiliki kesempatan untuk lolos. Namun Shin Tae-yong dan anak asuhnya disebut hanya memiliki satu cara agar bisa lolos dari lubang cacing itu. Timnas Indonesia dirasa tak akan mampu bertengger di posisi puncak maupun runner-up. Hal itu dikarenakan mereka dirasa akan sulit bersaing dengan Jepang dan Irak. Oleh karenanya, Garuda diprediksi hanya bisa mengamankan status sebagai tim peringkat ketiga terbaik di turnamen itu. Meski begitu, tim Merah Putih juga masih akan bersaing dengan Vietnam yang merupakan musuh bebuyutan.